Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin khatamil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah pengajian kita, materi kita adalah materi fikih ya. Materinya adalah tentang wasiat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena fikih itu sangat luas pembahasannya, maka kami hanya memilih yang kira-kira cocok ya untuk kita sekarang. Dalam arti ada banyak masalah yang terjadi dan itu butuh penjelasan, makanya kita cari materi-materi yang memang sering terjadi dan sering muncul di tengah-tengah kita, termasuk masalah wasiat. Tentu saja ya, di dalam kitab ini disebutkan ya, guru kita mengatakan faslun fil wasiyati, jadi pasal yang menerangkan tentang masalah hukum wasiat ya. Ya. Wa tajusul wasiyatu bil ma'lumi wal majhuli ya, wal mawjudi wal ma'lumi. Jadi pada dasarnya wasiat itu dibolehkan apakah yang diwasiatkan itu sudah diketahui atau mungkin tidak diketahui apa yang akan diwasiatkan. Begitu juga ya, wasiat dengan sesuatu yang ada atau mungkin tidak ada untuk sementara. Ya, nanti kita akan jelaskan seperti apa maksudnya. Ya. Yang kedua, wasiat itu pengertiannya secara syar'i ya, atau secara hukum adalah tafwidu tasarrufin khassin ba'dal mauti. Ya. Jadi ada penyerahan tindakan secara khusus yang dilakukan setelah terjadi kematian. Ya. Apa maksudnya? Ya. Wasiat itu nanti dieksekusi, dilakukan ketika yang mewasiatkan sudah meninggal. Ya. Misalnya ada orang mengatakan, kamu nak nanti ambil rumah ini gitu. Ya. Nah, itu maksudnya nanti dia bisa mengambil rumah itu kalau yang mewasiatkan itu sudah mati. Jadi kalau orang yang masih hidup, anak itu tidak boleh meminta bilang saya sudah mau ambil ini rumah. Ya, jadi salah satu syarat
bahwa wasiat itu nanti bisa dilaksanakan ketika musinya sudah mati. Orang yang mewasiatkan itu sudah meninggal. Ya, itu satu. Di dalam Islam, ya, wa kanat ibtida'il islami wajibatun bi jami'il mali lil aqrabin. Jadi pada awal mula Islam itu wasiat itu hukumnya wajib. Maksudnya ada orang mau meninggal mesti dia berwasiat karena wajib hukumnya. Tapi itu pada awal Islam. Ya. Untuk semua harta yang ditinggalkan, maksudnya apa saja yang ditinggalkan bisa diwasiatkan. Ya, mau dalam bentuk properti, tanah, bangunan, atau mungkin dalam bentuk yang lain, misalnya ada uang atau apa begitu. Itu semuanya bisa diwasiatkan. Ya. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Ya. Diwajibkan atas kamu ketika menjelang mati, ya, di antara kamu untuk meninggalkan wasiat, ya, kepada kedua orang tua atau kepada sanak keluarga. Itu yang menunjukkan wajibnya wasiat pada awalnya. Lalu kemudian guru kita mengatakan di sini, "Tsumma nusikhat bi ayatil mawaris." Kemudian ayat ini dinasakh, dibatalkan, dihapus hukumnya dengan ayat mawaris, dengan ayat warisan. Ya. Wa baka istihbabuha its-tsulus. Maka kemudian tadinya wasiat itu wajib menjadi dianjurkan. Jadi baca sangat dia misalnya engkau tahu dia mau berwasiat, maka itu memang dianjurkan untuk berwasiat. Ya, dianjurkan untuk berwasiat. Its-tsulus. Ya, maksimal yang diwasiatkan itu adalah sepertiga dari harta secara keseluruhan yang dia punya. Ya kambang kata makada baja sangat dia komate ka iko mana orang perak. Agana na doa irolingi tidak boleh. Jadi seorang yang memberi wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta secara keseluruhan yang dia miliki. Pak ni kan nami sengka tahu, ya maka dari komana nama lema tu komateka berarti bentuk wasiat. Padahal mungkin masih ada keluarganya yang lain. Agana na runtuh iro lainnya Pak Meloto itu mak kitawa, kayak gitu. Ya. Dan wasiat itu Bapak Ibu sekalian, ya. Seorang yang berwasiat itu milik mutlaknya harta itu. Jadi misalnya ada orang dia mewasiatkan sebagian hartanya, tidak ada yang boleh mengintervensi. Ya, dalam arti mengintervensi melarang kalau dia mau. Kalau hanya sekedar memberi saran boleh. Tapi kok sampai mengintervensi naciangi maka aja mewasiat. Dewelo itu tidak ada hak. Termasuk anak tidak boleh melarang orang tuanya untuk berwasiat kalau dia mau. Ya, tidak ada haknya seorang anak melarang orang tuanya berwasiat kalau dia mau. Tapi kalau anak itu misalnya memberikan masukan, maka magelok ka pak nariko makwe boleh saja, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai dia pokoknya saya tidak setuju kalau kamu berwasiat, itu tidak boleh. Karena harta itu adalah hak mutlaknya bapakmu. Ya, itu yang harus dipahami. Ya,
Jadi hartanya orang tua itu ya miliknya dia. Dia bebas, dia mau apakan itu harta. Termasuk kalau dia mewasiatkan, itu tidak boleh dilarang oleh keluarganya, termasuk anaknya atau bahkan istrinya, kalau memang itu harta sepenuhnya miliknya suaminya gitu. Misalnya engkau anak boleh tomatoanna, ya rumah tu melo na wasiatkan nak beri, maka saya mewasiatkan ini sekalian jadi wakaf untuk misalnya nanti dirikan sekolah di situ. Ya, tapi nanti ada kode etiknya. Pertama, wasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga. Yang kedua, wasiat itu juga nanti dilaksanakan ketika yang mewasiatkan itu sudah meninggal. Ya, saya kira sudah jelas sampai di situ. Wa baka istihbabuha fi thulthi fama dunahu fi haqqi ghairil warithi. Ini yang jelas. Jadi batas maksimal harta yang bisa diwasiatkan itu adalah sepertiga dari secara keseluruhan. Ya. Fi ghairil warithi, selain daripada ahli waris. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, khusus dalam mazhab Syafi'i, orang itu boleh berwasiat, tetapi yang diberi wasiat itu bukan ahli waris. Misalnya anaknya nare wasiat, deno wedding, itu mazhab Syafi'i. Apa dalilnya? Maka dan Nabi ta la wasiyata li warithi. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Itu yang diperpegangi oleh mazhab Syafi'i. Sehingga dia melihat bahwa wasiat itu tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Misalnya anak, kan ahli waris anak lain. Ya, mau perempuan mau laki. Akade, kok Pak bere dia nama gagah. Jadi harus dibedakan Bapak Ibu sekalian. Pas sedekah si bawa wasiat. Ya, tentu saja itu harus dijelaskan. Ini apa ini? Wasiat. Untuk siapa? Untuk anak saya yang satu ini nanti kalau saya meninggal. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Karena dia ahli waris. Karena kalau nanti bapak, ibu meninggal, tetap dia dapat warisan. Ya, begitu. Tetapi ada sebahagian ulama membolehkan wasiat itu diberikan sekalipun kepada ahli waris. Nah, sabayaro depre maka dailo-elona. Dia kan yang punya harta. Ya, magina ko melo macianga ko melo ka mawasiat. Nah, iya pun nah, cenyai ko. Ya. Bila saya kan anak tak juga. Bila pesan nih. Yang jelas salah seremu yang nu pamelo walid. Pak Iko mega moduimu misalnya. Itu boleh menurut sebahagian ulama. Tapi ada juga yang mengatakan itu kebolehannya ya dengan syarat ahli waris yang lain sepakat. Biasa di masyarakat tak Allahu alam ya gimana ceritanya. Misalnya engkau burane, engkau anak-anak misalnya 5, cek ditepuk mama kunrai anak-anak. Pacucuan topa. Biasa lopok burane, lopok tomato makede baca sanya diembe komate ka. Ye nama tu boleh aleni nasa pada kunraimu. Ya, alena nama boleh boleh. Ye rupa beri atau wasiat. Parus panas dulu. Kumat kedeki wasiat. Kumadzhabna Syafi'i mau dipakai berarti dia wedi. Tapi kalau mazhabnya yang lain itu boleh, tapi dengan catatan mesti situru pairo salah surna lenge. Maka taruh nekasi alenian rita sabab alena to sici de tepuk bama kunrai idik burane malasi mungkin lo kamasapa matu alena magan.
Kok mati nih bapak, mati Tony, mama, bagaimana dia kesini? Ya, seperti itu boleh. Tapi dengan catatan itu tadi, detosi di dari mana? Maka dah melebihi sepertiga dari harta secara keseluruhan yang dimiliki orang tuanya. Dia tu di dia dari mana? Maka dah makan ni nariku dia ringi wasiat, mak kita waktu itu mah tu diwarisannya, maka dah teruntuk. Karena itu ya haknya dia. Ya. Di dalam ilmu mawaris ya ulama mengatakan sebab warisan itu ada 3, ya kan? Asbabul mirathi warasalasa kullu yufiru rabbahu wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarithis sabab. Itu baiknya kalau kita belajar. Jadi sebab warisan itu ada 3. Ya. Nikah. Jadi kok baku nikah orang, berarti salah satunya nanti mati, berarti dia dapat warisan. Ya kan? Itu. Wala, artinya dia memerdekakan hamba itu. Nanti kalau dia merdeka ada hartanya, nanti kalau mati dia bisa mendapatkan harta dari orang yang dimerdekakan. Tapi itu dulu ada, sekarang tidak ada orang yang dimerdekakan karena orang semua merdeka sudah. Dulu kan ada istilah agar hamba sahaya. Nah, yang ketiga adalah nasab, ada garis keturunan. Bapak diwarisi oleh anak, anak diwarisi oleh bapak, bapak diwarisi oleh istri, istri diwarisi oleh suami, gitu. Apakah saudara bisa diwarisi? Bisa. Kakek bisa diwarisi? Bisa. Cucu bisa mewarisi? Bisa. Tapi ada aturan-aturannya. Kalau dia tidak mahjub, dia tidak terhalang, karena ada prioritas. Misalnya kata mati, katona lakkaina, katona anakna, kato indokna, maksudnya indokna rutu mati, kato lakkaina, kato anakna, engkato pona, yero po dia naruntuk sabang kana, sabar aku ikut na sabang kamu pi bapakmu, gitu. Nah itu panjang penjelasannya kalau itu mau dibahas. Kita fokus pada wasiat. Ya. Apakah seorang kakek bisa mewasiatkan sesuatu kepada cucunya? Meriola kesi, karena ini cucu saya pertama ini. Cucu pertama aku mau kukasih misalnya tokoku di jalan apa gitu. Kalau itu dalam bentuk wasiat dan itu tidak melebihi sepertiga, boleh. Tapi karena dia ahli waris, maka sebaiknya yang lain ahli waris itu harus sepakat. Ya, biasa tuh riolo maka dah nak demo engkap pona palasalasang ke kasih kuat kode tona palasalasang ya po ku kasih malampe misunga nah walengi dereku dari cengkeku ya pak berero dia nak kena malasa pona berarti dia nak puna dari cengke apa boleh buat. Keberatan dia murena tidak boleh anunya pamannya keberatan karena yang punya darah cengkeh itu adalah bapak tak, bukan kita. Kita tidak punya hadis itu. Bilang itu kan punyanya bapakku. Bilang memang punyanya bapak tak, bukan punya tak. Itu. Pak itu dibiasakan anaknya biasa. Ni ke dareku salah. Tanya dare tak dare na bapak tak. Nasabah pemati bapak tak baca sangadi ini harus dibagi berarti cannya di punda mana tak biasalah kita kan ya gitu. Wasiat ya jadi wasiat beda dengan Pak Beri angkato nasa tawi agak sila naro. Misalnya ada orang sakit, ya. Aku di mulana anak nam monro, lena jampangin na teru. Kebaca sendiri kalau saya meninggal, nah
ini nanti tanah kamu ambil. Apa istilahnya dalam bahasa Bugis itu? Jadi orang tua itu sakit, dia tinggal di rumahnya anaknya yang satu itu. Anaknya itu alena rawa, alena jampangi, alena manui, metei tomatuan ke baja senya diembek ko mati ka ikona malai. Nasabak ko mati ka kubolan misalnya gitu. Apa istilahnya? Ada itu istilahnya dalam bahasa Bugis. Pak bere tapi istilahnya apa? Ada istilah lain. Iya, na tukapa. Aga? Ampi kale. Ya. Ampi kale itu kalau dijelaskan apakah itu masuk dalam kategori Pak Beri atau wasiat? Pemahamannya kita orang Bugis. Ya ampi kale. Pak Bere, berarti Pak Bere. Aku berarti Pak Bere, berarti haknya dia. Ya. Dan Pak Bere itu bisa diambil sekalipun ya rumah Bere wede pernah mati. Beda kalau wasiat. Deno diala yuru agagai ketua mau piru lapu mak Bere. Maka mama mau maka ambilinya nuku atau nenek kakek mau maka ambil ini. Bilang wasiat, tidak boleh. Tunggu dulu matiku dan jangan kau doakan saya cepat mati. Maka itu juga dari sedulur perang ya Allah, mudah-mudahan kakek saya mati cepat karena saya tidak tahan lagi memiliki itu. Wah ini kencan juga ini anak ini kalau begini. Dia doakan orang tuanya, neneknya, kakeknya supaya cepat mati. Iya kan? Tak dampeng enggak maraja Bapak Ibu sekalian. Seorang anak wajib diberikan warisan kecuali satu atau dua. Kalau anak itu misalnya tak dampeng enggak maraja, dia bunuh orang tuanya, haram hukumnya mendapatkan warisan. Nah cekelona mati. Wah. Gara-gara dia mau ambil warisan cepat. Memakan malah sila ada mau tomat kapan kita bisa bagi-bagi warisannya kalau dia hidup? Dia cekil lehernya bapaknya baru mati. Ayo kita bagi. Itu haram hukumnya dia dapat warisan. Yang kedua, kalau dia berbeda agama. Orang tua dengan anak kalau beda agama tidak saling mewarisi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarisu muslimun kafiran wala kafirun musliman. Jadi orang muslim dengan non muslim tidak boleh saling mewarisi. Maka de anakku apa je kasih apa boleh buat. Mesti anak tak nasabak beda agama. Apa boleh buat? Ya. Tidak boleh. Ya, itu tidak boleh saling mewarisi. Apa boleh buat? Ya ini anak saya, betul. Tapi bapak kan agamanya lain, anak tak beda. Agamanya juga lain. Kau meloki, bapak ada agama. Itu kalau warisan. Tapi kalau dia mau berikan pemberian biasa boleh. Boleh saja, tidak apa-apa. Boleh saja. Sama Bapak Ibu sekalian dengan anak angkat. Anak angkat itu tidak berhak mendapat warisan. Tidak boleh. Bilang, ada apa mijik namanya saya jelas. Bilang, Siti Zainab binti Luqman. Araka. Apakah betul dia nanti dikasih warisan? Tidak boleh. Kalau dia anak angkat, diadopsi tidak boleh. Tapi bisa diberikan pemberian. Atau dalam hukum sekarang disebut dengan wasiat wajibah. Dia nama gagal. Ya lengi Pak Bere. Ya. Apalagi kau angka anak na yaro tahu agak tosi kalau kamu anak ya lupa kita betul. Kayak bapak aku juga meninggal, tapi kan Anda diangkat.
bukan anak biologis, Anda tidak bisa masuk di situ, tidak boleh. Ya. Karena salah satu syarat itu tadi keturunan. Maka dinureku mato pada metuku anakku. Ya, nure tak beda dengan anak. Ya di ijajiannya sendiri. Ya, begitu. Nure tak denul runtuh nasabah engkana tak dihalangi oleh anak, gitu. Jadi ponakan itu tidak dapat warisan karena mahjub, terhalang oleh anak kandung, gitu. Ya, tapi kalau dia mau dikasih pemberian biasa dalam bentuk wasiat, boleh. Maka dia kasih anakku inureku pada tuangku, anakku mato sendiri pak mapa mula mau pa becuk ko dia monro. Macin na kasih malengi tokoku cek di pak mega muah. Tarendi. Dia nama gaga. Oh bisa. Bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau makan deki wasiat itu tidak boleh. Karena itu bukan anak biologis. Ya. Warisan itu tidak boleh. Karena itu bukan anak biologis. Kecuali kalau memang ternyata dia tidak terhalang. Ya, tidak terhalang. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Ya, sebagai pengantar tentang wasiat ini, dan insya Allah ini materinya akan berlanjut beberapa pertemuan, ya, karena penjelasannya agak panjang. Ya, kita masih ada waktu, insya Allah kurang lebih ya 15 menit. Ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya atau ada mau berkomentar, boleh disilahkan. Ya. Ada ibu-ibu di belakang itu mau, Pak Haji Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada dua orang tidak ada. Ya. Habis meninggal bagaimana? Dan dia meninggal pergi ambil anak dari orang lain. Dari kecil itu digelar anak. Orang dia baru kalau memiliki anak bukan. Kemudian ini orang mana apakah nanti apa meninggal itu? Apakah nanti berbuat dikasih oleh buah kami yang sudah menganggap anaknya dari mengatakan yang mau berikan kepada anak-anak. Ini belajar. Yeah. Secara hukum Islam denawati tidak boleh. Jadi kalau kita bicara tentang hukum agama, tidak boleh. Mau dia mengaku ini anakku, mau ditulis dalam apa, di dalam hukum Islam itu namanya tabanni, ya, mengadopsi anak. Itu tidak boleh mendapatkan warisan. Tetapi itu tadi jalan keluarnya bisa diberikan wasiat. Jadi warisan itu tetap lari ke keluarganya. Bapak itu misalnya ada orang tuanya, ya orang tuanya dapat, atau ada istrinya dapat. Apalagi kalau ada anak kandungnya dapat gitu. Kalau tidak ada anak kandung, nanti bisa lari ke saudara-saudaranya gitu. Yeah. Jadi makor penjelasan apa ini? Jadi jalan keluarnya itu supaya kesiir lopongan anak de to betuana engkamato tawana, ya dikasih wasiat. Ya, bisa. Ya, makasih. Salam. Jadi maksudnya kalau warisan itu kan banyak ya. Terus kalau misalnya wasiat tadi katanya
wasiatnya sepertiga. Aku mau nanya, apakah itu harta rumah itu dari harta semua harta yang dimiliki oleh suami istri berdua total? Maksudnya kan harta suami istri berdua. Iya. Itu sepertiga ya. Iya. Terus tadi maksudnya kalau wasiat, jadi kalau anak udah dapat warisan, terus yang diwasiatkan sepertiga itu maksudnya untuk kemana? Ya, saya maksudnya kemana gitu maksudnya? Iya. Iya. Iya, ya. Jadi saya jelaskan kembali bahwa wasiat itu, Bu, pertama pada awal Islam itu hukumnya wajib. Lalu kemudian menjadi dianjurkan. Itu pertama. Yang kedua adalah ketika berwasiat itu tidak boleh melebihi sepertiga dari harta yang dimiliki yang mewasiatkan itu. Dan itu tidak masuk gonogini karena itu bukan pribadinya dia. Ya, jadi harta bawaannya dia gitu. Harta bawaan. Atau mungkin misalnya istrinya sudah meninggal. Dia sudah dapat wasiat dari dia dapat warisan dari istrinya. Kan sebenarnya begini, suami istri ketika satu meninggal, sebenarnya warisan itu sudah harus dibagi. Iya. Atau misalnya orang tua itu kalau sudah ada meninggal satu, mestinya sudah dibagi warisan. Selama ini kita, karena ini demi untuk menjaga persaudaraan, nanti dibagi itu harta kalau dua-dua orang tua itu sudah tiada, gitu. Itu. Padahal semestinya, ya, yang paling ideal itu adalah ketika salah satu orang tua itu meninggal, mesti harta itu sudah dibagi. Ya, tapi biasanya kita nanti dibagi kalau orang tua itu dua-duanya masih ada. Dan itu ya tidak ada di masalah sebenarnya. Ya, selama kita masih akur-akur saja. Saya kembali dulu. Jadi harta sepertiga itu adalah harta bawaan, tidak masuk harta gonogininya. Disitulah kesalahannya sebenarnya. Kenapa? Karena semestinya memang tadi kalau masih suami istri ada harta yang dikumpulkan, yang didapatkan sejak dia berkeluarga, berarti itu bukan milik pribadinya dia. Ketika dia mau berwasiat itu tidak boleh masuk di situ, tapi itu harta bawaan. Karena istri itu bisa saja dia keberatan. Kenapa mau dibagi? Nah, saya juga berhak, kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau dia bawaannya sendiri, warisannya dari orang tuanya, itu bisa saja dia wasiatkan maksimal sepertiga. Terus juga anaknya, di samping kalau misalnya tadi kita memegang pendapat yang mengatakan bahwa ahli waris juga bisa dapat wasiat, ya sudah, di samping dia dapat wasiat, nanti juga bisa lagi dapat warisan. Tapi sekali lagi itu menurut sebagian ulama bahwa ahli waris itu boleh mendapat warisan, tapi secara khusus dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh diberikan wasiat ahli waris itu. Ya. Saya kira jelas, Bu. Makasih. Saya sambung Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya tanyakan wasiat dan wasiat. Kebetulan untuk harta bawaan dari saya berkeluarga mungkin saya sudah besar. Yang saya wasiat ini nggak anak-anak. Bagaimana saya sudah atur anak ini yang salah ini, walaupun berbayar seorang tahun bertingkat. Ya ini saya tanyakan, kira-kira bentuk yang harus menjadi saksi di warisan itu, kira-kira yang paling yang mana? Wasiat. Warisan. Yang kedua, Ulangi Bu, warisan. Kenapa? warisan. Ya. Sekarang kan saya sudah membagi warisan untuk anak saya yang di bawah. Tapi belum karena kalau kita meninggal, berarti saya sudah bagi yang
Karena saya juga satu kira-kira yang punya anak yang kuat, yang bisa saya jadikan itu berlaku saat saya meninggal atau sesuatu yang meninggal. Pertama. Yang kedua, saya pernah dapat tentang yang tadi kalau saya sebut bahwa ampikali itu adalah yang seperti dari hati itu kita miliki. Jadi selepas saya memberikan ke anak bahwa saya tetap ada ampikali itu berdua. Jadi masih simpan untuk berangkat tidak diberikan. Tapi saya pernah dapat itu namanya adalah sarwatuka. Apa? Sarwatuka itu sarwatuka kebetulan saja nenek suami saya sakit, saya yang menjalan sampai beliau pun sudah sampai. Selepas itu dimakan untuk sang penjaga. Jadi bukan ampikali namanya, tapi itu ada selanjutnya sarwatuka ini sudah masuk ke saya sudah bayang kisaran ke pihak-pihak yang terkait. Itulah yang saya produk seperti itu sesuai dengan kebahagiaan. Apa dia bisa? Yang ketiga, bahwa saya punya keluarga mengangkat anak angkat itu sesuai pengadilan agama. Bukan sejarah pernah didapat. Yang tadi saya lalu itu ternyata ada yang sama jual itu tidak dapat, tapi sudah diakui oleh negara, boleh sudah melalui pengadilan bahwa ini mungkin seperti barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai dari yang ketiga dulu, Bu ya. Jadi apakah itu mau diakui oleh negara, anak angkat itu sebagai anak angkat, tapi itu bukan anak kandung. Intinya di situ. Ya, mau pengadilan apa yang akui, itu juga bukan anak kandung. Ya, artinya adalah, ini kita bicara tentang hukum Islam. Artinya adalah bahwa anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, makanya tadi ada jalan keluarnya. Ada yang disebut wasiyah wajibah. Artinya dianjurkan anak ini ketika yang mengangkat itu misalnya menjelang mati, sebaiknya dia memberikan wasiat gitu, kepada anak yang diangkat. Tapi kalau dia mewarisan, enggak. Ya. Kalau hukum konvensional saya tidak terlalu paham. Tapi hukum Islam secara khusus dia tidak dapat warisan. Sekalipun itu melalui proses pengadilan terkait dengan pengakuannya anak ini, itu. Ya, itu satu. Yang kedua, Bu, yang kita lakukan itu sebenarnya bukan pembagian warisan secara agama, gitu. Tapi kita itu istilahnya diatur memang nih, karena ada kekhawatiran jangan sampai nanti kalau saya misalnya tiba-tiba tidak ada lagi, kamu anak-anak saya justru berkelahi misalnya. Itu antisipasi. Biasa orang tua itu melakukan begitu. Iko baco, iko nama leye, iko bace, iko nama leye, iko aladoni. Baca sana dia dek ko mate kak matu, aja lalu mau tikeng Kalau memang mereka rela ya sudah boleh, itu menjadi, tidak ada masalah. Tapi itu sebaiknya ada hitam di atas putih supaya mereka nanti tidak terpancing untuk ada gugatan. Kan biasa orang itu menggugat kalau tidak ada bukti fisik. Toh, kok cerita dari lisan saja. Kayak ini. Jadi mestinya memang di apa istilahnya, Bu? Ditulis. Iya. Dituliskan. Nah, saya tidak tahu dalam konteks sekarang orang yang mau berwasiat itu yang tulis itu instansi apa begitu, saya tidak paham. Ya, mungkin lari ke Pak Desa gitu kan. Pak Desa jadi saksi bahwa Bapak ini atau Ibu ini telah menyatakan secara sukarela memberikan tanah ini atau mewasiatkan tanah ini kepada anaknya atau ponakannya atau siapa gitu. Distempel, ada materinya. Nah, itu nanti jadi bukti fisik kalau ada yang mau gugat, ini dia. Tidak boleh. Gitu.
Kalau dulu pada masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in tidak ada begitu. Ya, tidak ada. Tapi kalau dalam konteks sekarang, kalau tidak ada hitam di atas putih, itu masih sangat rawan orang yang bisa gugat menggugat. Gitu. Jadi sebaiknya diamankan dengan seperti itu. Nah, jadi saya kira ibu itu kalau seandainya tadi anaknya sudah dibagikan ini, saya kira itu tidak ada masalah, Bu. Selama mereka juga sudah akur itu menerima untuk itu, ya. Dan sebaiknya, Bu, siapa yang harus jadi saksi? Ya, kita kembalikan ke pemerintah setempat. Ya, tentu saja misalnya kita paling tidak ke lurah atau desa lah gitu. Kalau masih perlu dikuatkan ya sudah camat atau apa gitu. Itu hanya penguatan administrasi saja supaya nanti tidak ada apa istilahnya hal-hal yang tidak diinginkan muncul di kemudian hari. Ya, sama sekarang anak dulu tidak ada akta lahir. Jadi akte lahirnya itu tidak ada. Ya. Tapi sekarang harus ada akte lahir. Karena siapa tahu nanti ada tiba-tiba ada anak muncul. Saya mau ambil warisan. Bilang, kenapa bisa? Yang meninggal itu bapak saya. Gitu. Apa buktinya kalau kamu anaknya? Ini akte lahirnya. Ini akte nikahnya mama saya dengan bapak saya yang meninggal itu. Dan oleh masaka. Sabah ada catatan kan? Dan pengadilan hanya melihat itu kalau kita lari ke pengadilan. Apa buktinya Anda itu kalau Anda itu adalah anaknya yang bersangkutan? Kalau di dalam Islam itu ada namanya apa istilahnya itu jen. Ya, kalau dalam bahasa agama disebut dengan kayafah. Ya, ada istilah kayafah. Jadi jennya yang dilihat. Ya, termasuk tes darahnya. Kalau sekarang bapaknya darah golongan apa, pasti anaknya tidak boleh keluar dari situ. Jadi kalau berbenturan itu bukan anaknya. Itu pembuktian-pembuktian seperti itu di dalam Islam sudah ada. Ya, disebut juga oleh ulama kontemporer dengan istilah basma wirathiyah. Apa namanya ini? Ya. Jadi sama dengan yang Ibu tanyakan. Kalau itu yang tadi apalagi bukan lagi namanya apa tadi itu ampikale, tapi ada lagi yang baru. Saya apa? Sero. Itu yang saya tidak paham itu. Tapi kira-kira itu istilah yang pada intinya itu Pak Bere kira-kira ya. Pak Bere. Anggaplah itu Pak Bere. Dan itu sudah pemberian itu berarti kalau nenek tak Bu, apakah kita rawat? Dia mengatakan, nah, apa baca sange dia mantu narapi waktuku ikut malaiye berarti Pak Ber itu, sudah, tinggal dianu saja di apa namanya dibuatkan, ya istilahnya dibuatkan berita acara begitu. Ya, akte pemberian kasih di situ. Saya kira itu Bu, jelas Bu, makasih. Iya. Bapak. Salam. Ini masalah pernikahan. Bagaimana hukum pernikahan? Itu Ustaz, saya pernah mendapat kasus pasangan suami istri yang sedang menikah, tapi pernikahannya sudah berjalan selama 3 tahun. Dia baru tahu ternyata istrinya adalah hasil dari
hubungan di luar nikah, ahli zina. Pada saat dia menikah, dia tidak berkabul dengan tapi istrinya disebabkan nama oleh ayahnya. Setahu saya anak zina itu kalau cewek tidak boleh ikut nama yang berkata melainkan harus ibunya. Yang sebenarnya Ustaz, bagaimana hukum pernikahan dari suami istri tersebut? Dan yang kedua, apakah mesti dari anak zina berhak mendapat warisan? Yang kedua, kata saya, bolehkah seorang istri menolak ajaran suami tanda kutip walaupun istri ini tidak pernah nafkah suaminya? Ya, Bolehkah seorang istri menolak ajaran suami tanda kutip tapi ini suaminya tidak pernah nafkah istrinya? Tidak boleh. Sorry, boleh. Dia berhak kalau dia tidak diberi haknya. Ya, jadi jangankan itu, sang suami yang secara sengaja tidak menafkahi istri, istri berhak minta cerai. Disebut dengan khulu. Ya, begitu. Termasuk itu, saya tidak mau. Kenapa? Kamu itu cuma mau saya, tapi dia bisa kewajibanmu. Aja mau pasaka, elo-eloku. Istri itu kan harus patuh sama suami, betul. Tapi suami juga harus menafkahi istrinya. Oke, jelas? Tak dampingnya nggak marah aja Pak. Karena ini pertanyaan saya jelaskan. Jadi kalau anak zina itu tidak boleh. Kalau dia dinikahkan oleh walinya, maksudnya walinya adalah bapaknya itu, dia tidak berhak menjadi wali. Sekalipun itu anaknya, tapi itu kan lahir di luar nikah. Padahal alena matumi buai, dia tidak berhak. Tapi siapa yang harus menikahkan? Itu wali yang dipercaya. Taruhlah misalnya dalam konteks sekarang adalah KUA atau imam yang kita percayakan selama ini, itu maka Nabi as-sultan waliyun liman la waliyalah. Jadi kita kasih di situ. Itu satu. Menikahi anak zina tidak ada masalah. Jadi kalau tadi dia suami istri sudah 3 tahun, ternyata ini istrinya ini misalnya anak zina, ya kan? Nah, apanya yang dipersoalkan? Tidak apa-apa dia namanya yang penting bukan bapaknya nikahkan. Ya kan? Utarimani nikana Siti Salehah binti Josbus misalnya kan? Ya. Siti Salehah binti Josbus. Ternyata ini Josbus ini dia juga dia buat tapi sebelum resmi. Tidak apa-apa gitu. Bisa tidak apa-apa itu kalau kan yang penting kan anaknya Siti Salehah betul kan? Jadi saya perlu jelaskan dalam ijab kabul itu Pak, kadang tidak mesti diucapkan namanya itu calon istri. Kapan? Seandainya engkau tahu mapa boting ici ditepuk bawang anak misalnya utarimani nikah titi asaniru. Oke, mana kada mu tepu sana nama nasani cik ditepuk bang anak baswar. Tuh. Iya. Ya rega makada utarimani nikah anak baswar. Cik ditepuk. Dia nama ganga mutu dia ditepuk sana. Ya mi kedua anak baswar Sainab si bapak Fatimah deno dikemakada utarimani nikah anak baswar. Tega na tu Fatimah ga atau dua-dua adalah semua lah. Itu harus begitu. Nah, termasuk menyebutkan mahar di dalam ijab kabul itu tidak mesti. Bila saja utarimani nikana Siti Zainab binti Josbus dengan mahar yang disepakati. Selesai. Dan makanya dengan 10 pohon
cengkeh, 15 pohon kelapa, 1 hektar tanah. Wah, kada sepatu rupusa. Angka kasih kalolo, deno 57 salamuni ha. Jadi rutama Pak Boting, Bapak nikah harus mengerti tu, jangan melampel ada. Oh, di badi paponcoki, natap pumanang, angkani tanana, angkani cengkena, angkani dari cikolana, denole manu. Angkatoni rukena Pak Guru tahu kan? Ikut terima baik. Cenai melo di Pak Bot. Tidak boleh juga orang itu mengajar kalau ijab kabul. Maka dia di Pak Guru terima nih nak. Ini deh. Tani anak tak terima ini, bapak anak terima ini. Salah. Kira jelas ya? Warisan. Siapa yang berhak? Ya? Dalam mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i tidak berhak mendapatkan warisan. Tapi mazhab lain mengatakan boleh, tapi dia dinikahkan ulang. Pak, saya minta maaf Bapak Ibu sekalian. Dalam mazhab Syafi'i sedikit agak kejam. Ya, maksudnya kejam. Ada orang, penjani cerita tidak bagus. Tapi ini hukum tidak apa-apa. Ya, ada orang bersinah. Lahir anak perempuan, anak itu jadi gadis, bisa dia nikahi. Siapa yang buat? Dia sendiri. Bisa dinikahi oleh dinikahi anak itu. Itu dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Dan kejap ya, oleh nama tumi buai, alena si pubene. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Kenapa? Satu saja alasannya. Karena ini anak belum resmi dibuat. Jadi tidak dinisbahkan kepada dirinya. Sekalipun itu darah dagingnya, tapi itu boleh dia nikahi kalau dia mau. Makanya sedikit terkesan kejam itu. Ya, mazhabnya Maliki, Hanafi tidak membolehkan, itu rasa kemanusiaannya. Makasih. Suara yang berwarna seperti yang saya katakan. Bagaimana memutuskan apabila dalam suatu perbuatan seperti meninggal sang suami meninggalkan dua anak dua. Iya. Dan anak tersebut kami berikan dari hadis, tapi kedua keluarga meninggal di keluarga untuk menyesiri. Artinya 9 mempunyai kuliah. Iya. Ingat keluarga dari suami kepada bahwa anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan nasabah menyesiri yang mereka sebagai korban. Bagaimana urusan itu? Karena kalau bagi kami di anak itu juga agak susah. Antara dikaitkan dengan hukum dan hukum Islam. Jadi saya minta mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ulangi dulu. Jadi laki-laki dengan istrinya itu nikah siri. Lalu kemudian ada anaknya 2. Terus keberatan keluarganya kalau anak itu diberi warisan. Nah, kita lihat nikah sirinya seperti apa. Ya. Nikah siri, kalau dalam konteks nikah siri yang dimaksud adalah nikah yang tidak tercatat, tetapi rukun dan syaratnya nikah itu terpenuhi, berarti secara hukum Islam itu sah. Sama dengan kita, ya nenekku menikah di gaga surat-surat. Sekarang kan pemerintah sedang
sosialisasi siapa yang menikah tidak ada surat-suratnya, tempo doloe datang dikasihkan surat. Itu kalau nikah sirri seperti itu yang dimaksud, anak itu berhak mendapatkan warisan. Ya, dapatkan warisan. Karena itu anaknya. Ya. Nah, bagaimana kalau dalam konteks sekarang? Ya, dalam konteks sekarang ini orang nikah sirri. Nah, pengertiannya nikah sirri yang seperti apa sehingga keluarganya laki-laki ini keberatan kalau dikasih anaknya. Tidak ada jalannya. Ya. Nasabah teteh anaknya. Ya, masalahnya di situ. Nah, ada kan orang kalau dalam konteks sekarang diterjemahkan nikah sirri itu adalah nikah di bawah tangan. Dek gaga surat-surat nah. Ya, dek gaga buku nikah nah. Ya, tetapi kalau dia betul nikah terpenuhi rukun dan syaratnya nikah itu berarti itu sah. Ya, yang menjadi soal tak dampaknya nggak marah aja Pak. Kalau seandainya ada orang menikah di bawah tangan, biasanya yang begitu karena ada masalah. Contoh, ada orang belum jelas dia sudah cerai, tiba-tiba dia baku suka dengan laki-laki lain. Dia mau pergi secara resmi, takut, terpaksa dia nikah di bawah tangan. Ini yang bermasalah besar ya. Ya. Makanya kenapa kita mau menikah? Bilang saya sudah ditalak, apa buktinya? Bilang tidak ada. Berarti ibu ini, saudari ini masih status istri. Dan tidak boleh siapapun menikahkan orang yang statusnya masih seperti ini. Kapan dia menikah dia bersinah? Karena dia status istri dari laki-laki yang lain. Yamiku menasani agak sana betul ada caranya, maka dalilnya ialah ketengar luka. Matau-tau ni dia kena jumpa. Nah, dia tulis nanti ke calaleku meluka malaka supaya engkau ada yang melindungi saya. Ini ada kasus beberapa tahun yang lalu di Sinjai. Ada seperti itu. Ya. Dia minta muncul suaminya dilendungi atau mempanikai. Baik. Itu ketua pengadilannya Sinjai karena itu pernah masuk di pasca sarjana saya kebetulan yang mengajari. Jadi dia ceritakan ke saya. Itu kasus. Ini bahaya yang begini. Jadi kembali ke pertanyaan inti bahwa anak itu selama dia menikah secara syar'i dalam arti terpenuhi rukun dan syaratnya nikah itu sah, dia berhak mendapatkan warisan dan keluarganya tidak boleh melarang. Maka dewe lo mering, dia punya hak karena dia anak. Kalau dia misalnya anaknya 2, urani mana gak Pak anaknya misalnya? Laki-laki semua, berarti dia mendapat sisa, namanya baki, setelah mendapatkan yang ahli waris lain. Jadi kadang ode gagan na sisa, dia gagan na betul. Tapi nak kumega na sisa, lena mana-mana. Asal na sisa. Ya, kupuramana ni makita awalnya berarti lena mana-mana ni. Gitu. Ya. Sisa. Tapi kalau laki-laki dengan perempuan itu 2/3 dia dapat dari seluruh harta yang ditinggalkan. Ya, perumahan itu 2/1. Ya, 2/1. Nah, kalau dia sendiri, kalau misalnya perempuan 2 berarti itu 2/3. Ya. Kalau dia sendirian perempuan itu berarti 1/3 dia dapat. Ya, gitu. Terima kasih penjelasan. Terakhir Capu nih melampai-lampai waktu tapi tidak apa-apa. Ya. Iya. Begini Pak, saya kepentingan pembagian warisan, seorang bapak mempunyai beberapa anak, kemudian masih sekolah anak ustaz, menyekolahkan anaknya itu
beberapa menyelamatkan anaknya, kemudian sehingga orang tuanya bilang pada saat untuk pembagian warisan maka dia lebih orang itu karena sebab rugi Pasikola. masikola dia bukan masikola mau penjelasan. Nah, orang tua tidak boleh begitu. Maka dia, tapi maka dia matu anak-anak. Ni ke suruh ke pasikola kan? Nah dia tu maka dia pasikola kan? Jadi orang tua Pak tidak boleh mengatakan bahwa ikombe nasabah protokol masikola dia warisan, dia wedi ko warisan nasabah yang warisan memang anak itu yang punya hak. Ya, likulli dzi haqqin haqqah wa atun nisaa apa itu? Ya, lirrijali nasibun mimma iktasabu wa linnisa'i nasibun mimma iktasabna. Was'alullaha min fadli. Itu aturannya dena wedi. Yami ko magkade iko dena wariku wasiya nasabah purno pasikola. Dena wariku Pak Bere nasabah purno masikola. Dena magagay lolona. Tapi ko magkade dena waliku warisan, tidak boleh. Orang tua tidak punya hak mengatakan kamu tidak saya kasih warisan. Karena purno pasikola iya salah suruh mudena ke pasiko jadi alena pa dia rin. Enggak boleh. Allahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih. Ini masalah warisan. Ini saya tangkap dari tadi. Bagaimana seandainya misalnya kan wasiat artinya harus meninggal dua. Kemudian ketika pembagian warisan ini sepakat keluar yang muncul seperti ini bahwa ada yang mati dengan sekolah. Ni kan berkedemat baru. Saudara-saudara yang ahli warisan sepakat sepakat ahli warisan. Ya sudah, selama ahli waris sepakat maka dali bawa ni kasi salah surut apa dito siga sikolana lena. To, enggak apa-apa je. Kemudian yang kedua, ada beberapa saya pengalaman seperti ini. Saya punya mama itu orang tuanya itu mamanya meninggal. Kemudian mamanya meninggal. Nenek tak meninggal. Nenek saya meninggal. Kemudian kakek saya meninggal. Ya. Kemudian setelah dia meninggal, dia tidak meninggalkan. Kemudian kakek saya itu meninggal. Kemudian dia sekarang yang meninggal seperti dia mengangkat anak-anak. Setelah dia meninggal, sebelum meninggal ini dia memberikan warisan bahwa yang jadi Tidak boleh. Tidak boleh. Udah warisan, tidak boleh. Tidak boleh. Warisan, tidak boleh. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.